Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Desi Wulandari, NIM 037 kelas 01 semester 5 dari Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Business Feasibility Study. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama. Ini ada definition of business feasibility study. Studies appropriateness business is draft related basic with decision and selection process project business to afford give benefit economic and social throughout time. In studies, there are the consideration economically and technically very important because will make base implementation activity effort. Di sini ada pengertian dari studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan agar ekonomis dan teknis itu sangat penting karena akan dijadikan dasar sebagai implementasi kegiatan usaha. Next, ada benefit of business feasibility study atau manfaat dari studi kelayakan bisnis. Okay, number 1, to start a new business. For pioneer business new, for example, for open a shop, building factory, set up company service, open a portrait, and so on. Number 2, for developing existing business there is. For developing existing business there, for example, for add capacity factory, for expand scale business, for replace recruitment, for and mechanism new for expand shop business and edge. Di sini ada manfaat dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama, untuk merintis usaha baru. Untuk merintis usaha baru, misalnya dengan membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang, dan lain sebagainya. Ketika kita mau merintis usaha baru atau membuka usaha-usaha ini, maka kita harus melakukan studi kelayakan bisnis. Karena dengan studi kelayakan bisnis kita mengetahui nih usaha kita ini akan disukai oleh konsumen kita atau tidak, seperti itu. Dan selanjutnya ada untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, memperluas skala bisnis, untuk mengganti peralatan, untuk menambah mesin baru, dan untuk memperluas cakupan bisnis dan lain sebagainya. Jadi studi kelayakan bisnis ini juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengembangkan bisnis kita agar lebih maju lagi. Next, number 3, they choose the most profitable type of business or project. For choose type business for the most profitable investment or project, for example, choice business trade or service, manufacturing project A or B, and so on. Di sini manfaat dari studi kelayakan bisnis yang nomor 3 ada untuk memilih jenis usaha atau proyek yang paling menguntungkan. Untuk memilih jenis bisnis atau proyek investasi yang paling menguntungkan, misalnya pilihannya bisnis dagang, bisnis jasa, aplikasi proyek A dan B, dan lain sebagainya. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis, kita bisa tahu jenis proyek apa yang paling menguntungkan ketika kita menjadi investor. Jadi dengan studi kelayakan bisnis, kita bisa mengetahui perusahaan yang akan kita investasikan dana itu seberapa menguntungkannya sih untuk kita para investor, seperti itu. Next, ada parties that need to be interested in business feasibility study, atau pihak-pihak yang memerlukan ataupun berkepentingan
dengan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada party entrepreneur atau owner company. Studies eligibility in very important, conducted so activity the business no experience fail and can give profit through time. Number 2, investor and funders. Studies appropriateness, use and ingredient consideration worthy no investigation done. Yang number 3, for this public and government. Studies appropriateness also needed, especially as ingredient study is established business are developing benefit for public surrounding or rather harmful. Di sini ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada pihak wira swasta atau pemilik perusahaan. Studi kelayakan bisnis sangat penting dilakukan supaya kegiatan bisnis tidak mengalami kegagalan dan dapat memberikan keuntungan sepanjang waktu. Jadi untuk para wirausaha, studi kelayakan bisnis ini sangat penting untuk mengukur bisnisnya supaya kedepannya bisnisnya itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kegagalan. Yang kedua ada pihak investor atau penyandang dana. Studi kelayakan bisnis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya investasi yang dilakukan. Jadi untuk para investor, studi kelayakan bisnis ini sangat berguna untuk mereka mengukur suatu perusahaan yang akan mereka suntikan dana. Jadi dengan studi kelayakan bisnis, para investor ini dapat mengukur perusahaan-perusahaan yang akan mereka investkan atau akan mereka berikan dana ini seberapa menguntungkannya sih sebagai investor. Yang ketiga ada pihak masyarakat dan pemerintah. Studi kelayakan ini juga diperlukan terutama sebagai bahan kajian atau bisnis yang didirikan atau dikembangkan. Apakah bisnis ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar atau malah merugikan? Jadi untuk para wirausaha bisa nih mengukur apakah usahanya ini bermanfaat atau tidak untuk masyarakat atau pemerintah. Seperti itu. Jadi dengan kita melakukan studi kelayakan bisnis, kita dapat mengukur bisnis kita apakah ada manfaatnya untuk masyarakat atau pemerintah. Misal kita ambil contoh, kalau kita membuka suatu bisnis, pastikan kita memerlukan tenaga kerja yang bisa dibilang banyak. Nah, poin tersebut dapat juga kita gunakan untuk kita dapat berpihak ke masyarakat atau dapat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi dengan kita membuka bisnis, kita dapat bermanfaat kepada masyarakat dengan cara membuka lapangan kerja. Nah, seperti itu. Dan untuk pemerintah, dengan kita membuka bisnis, otomatis kita akan mengurangi jumlah pengangguran dan itu akan sangat bermanfaat bagi pemerintah sekitar. Oke, sekian dulu presentasi dari aku. Kita lanjut ke presentasi dari anggota kelompok yang lain. Makasih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Diana Masafitri, NIM 045. Next purpose, one, for avoid to let mass investment big on opportunities less business profitable. 2, for emphasize possible problem occur if a project run and call determine whatever after all factor important has considered opportunities also possible business for resolve in where and how business will operate potential barrier competition and require funding for operate business. Next, reveal strength and weakness from purpose venture. Opportunity and existing, there is environment resource power required for doing and finally prospect for success. 4. Evaluate potential success project. Because that is perfection objectivity is a factor important in credibility study for potential investor and institution give loan. Because that must conducted with objective approach and not take side for give information to be best taking decision. Give background behind history project business of our effort. Description product
or service, detail policy and strategy management and marketing, data and report financials, as will requirement law and regular order. Next, business feasibility study process. 1. Discovering the idea. In order to get product business ideas that sell well in the market and are profitable, is required organized research with good as well as support resource sufficient power. 2. Research that is collect, process, analysis, and interpret result, conclude and create report result on business. 3. Evaluation that is compare business idea with one or more standard order in accordance with studies appropriateness business. 4. Appropriate order of proposal. If any more from one proposal plan considered business worthy, necessary conduction election plan owning business score he has if compare other suggestion or best criteria assessment that has been determined. Oke, di sini selanjutnya ada tujuan dari studi kelayakan bisnis. Tujuan yang pertama yaitu untuk menghindari keterlanjuran peranan modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Selanjutnya yang kedua, untuk menekankan masalah yang dapat terjadi jika sebuah proyek dijalankan dan dapat menentukan apakah setelah semua faktor penting telah dipertimbangkan, proyek tersebut harus dilanjutkan atau tidak. Di bidang bisnis, studi kelayakan juga memungkinkan bisnis untuk mengatasi di mana dan bagaimana bisnis akan beroperasi, potensi hambatan, persaingan, dan pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, tujuan studi kelayakan bisnis yang ketiga yaitu mengungkapkan kekuatan dan kelemahan dari usaha yang diusulkan, peluang dan ancaman yang ada di lingkungan, sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut, dan akhirnya prospek untuk sukses itu dapat tercapai. Yang selanjutnya yang keempat, mengevaluasi potensi keberhasilan proyek. Oleh karena itu, objektivitas yang dirasakan merupakan faktor penting dalam kredibilitas penelitian bagi calon investor dan lembaga pemberi pinjaman. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan pendekatan yang objektif dan tidak memihak untuk memberikan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Contohnya seperti memberikan latar belakang sejarah proyek bisnis atau usaha, deskripsi produk atau layanan, rincian kebijakan dan strategi manajemen dan pemasaran, data dan laporan keuangan, serta persyaratan hukum dan peraturan lainnya. Seperti yang telah diketahui, studi kelayakan bisnis memiliki peranan vital dalam menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Pada dasarnya, tujuan utama seorang pebisnis melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada waktu tertentu, berhenti pada titik waktu tertentu. Dalam perintis sebuah bisnis, setiap pembisnis pasti ingin usahanya sukses dan berhasil. Namun, tanpa melakukan studi ini, pengusaha layaknya menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apapun. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pebisnis karena bisa mengakibatkan bisnis yang berdiri itu gagal. Sebaliknya, dengan melakukan studi ini, pebisnis bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya dapat berlanjut atau tidak, sehingga membuat pebisnis mengambil keputusan yang benar, kayak gitu. Tujuan yang lain dari studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama, memudahkan perencanaan bisnis, memperlancar pelaksanaan bisnis, memperkecil risiko kerugian, memudahkan proses pengawasan, dan memudahkan proses pengendalian. Di sini maksudnya yang memudahkan perencanaan bisnis yaitu pelaku bisnis akan mendapat informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis saat
menganalisa kelayakan usaha. Informasi tentang kelebihan dan kekurangan bisnis itu sangat dibutuhkan. Memperlancar pelaksanaan bisnis di sini maksudnya pelaku bisnis dapat menilai dan mengevaluasi program dan kebijakan mana yang efektif diterapkan. Dengan demikian, pelaksanaan bisnis yang berfokus pada keuntungan bisa direalisasikan. Yang ketiga, memperkecil resiko kerugian. Di sini maksudnya dengan adanya analisa kelayakan bisnis, risiko kerugian yang bisa dan tidak bisa dikendalikan dapat diketahui, sehingga pelaku bisnis bisa menyiapkan diri untuk menghadapinya. Yang selanjutnya itu memudahkan proses pengawasan. Aspek-aspek yang dihasilkan dari laporan studi kelayakan itu dapat digunakan untuk melakukan pengawasan internal. Laporan tersebut juga bisa dijadikan pedoman bagi pihak berwenang dalam melakukan pengawasan eksternal. Selanjutnya memudahkan proses pengendalian. Di sini maksudnya peran hasil laporan studi kelayakan bisnis adalah sebagai dasar untuk menentukan aspek yang menyebabkan masalah. Pelaku bisnis tentu dapat mengambil langkah tepat jika telah menemukan inti masalahnya. Selanjutnya ada proses atau tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu penemuan ide. Merintis bisnis bisa dimulai dari ide awal yang mungkin masih perkiraan kasar. Penemuan ide bisa berasal dari masalah yang ada di masyarakat, lalu kita membangun bisnis tersebut sebagai solusi untuk masalah tersebut. Selanjutnya yang kedua ada penelitian. Setelah menemukan ide bisnis, selanjutnya melakukan penelitian tentang bisnis tersebut. Faktor yang perlu diteliti yaitu bagaimana operasional bisnis, apa saja keunggulannya, hambatan yang mungkin akan muncul, hingga siapa saja pesaingnya. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi. Setelah menemukan hambatan yang mungkin muncul, segera melakukan evaluasi atau penilaian. Pastikan apakah keunggulan bisnis bisa mengatasi potensi hambatan tersebut atau tidak. Selanjutnya yang keempat, pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibanding usulan lain berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Ira Rani Aldian dari NIM 061. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan pada teman saya. Business Feasibility Study Process. Number 5, Implementation Plans. After plan business selection, necessary maths plan work implementation, development projects, platform determination, type choice. Number and qualification employees, accessibility of funds and resource, order power as well readiness management. Number 6, implementation. After to study eligibility and through the process that has been mentioned above, next doing operation business in a manner routines. Saya akan menjelaskan bagaimana proses studi kelayakan bisnis. Yang kelima ada rencana pelaksanaan, di mana setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek yang dimulai dari penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi karyawan, ketersediaan dana dan juga sumber daya lain serta kesiapan dalam manajemen. Kemudian yang keenam ada pelaksanaan, di mana setelah melakukan studi kelayakan dan melalui proses yang telah disebutkan dari penjelasan yang sebelumnya, selanjutnya kita bisa melaksanakan operasional bisnis secara rutin. Business Feasibility Study Model. Number 1, Technical Feasibility, namely whether the business idea
idea or project in a approach operation. A technical feasibility study can identify potential challenges and problems that a system may face technical based on business requirement and objective. Number 2, economic feasibility, namely the economic feasibility study report the cost factor of the proposed plans. The two main questions are: is the system cost effective? To the benefits outweigh the cost. Number 3, legal feasibility is: are there any conflict between the proposed system and legal requirement and legal prohibition? Environmental and social aspects should also be considered in this section. Selanjutnya yaitu model studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah kelayakan teknis, yaitu apakah ide atau proyek bisnis merupakan proposisi yang sudah sesuai. Kemudian studi kelayakan teknis dapat mengidentifikasi potensi, tantangan, dan masalah yang mungkin dihadapi sistem secara teknis, baik berdasarkan persyaratan dan juga tujuan dari bisnis. Kemudian yang kedua ada kelayakan ekonomi, yaitu studi kelayakan ekonomi yang melaporkan faktor biaya dari rencana yang diusulkan. Kemudian pertanyaan utama adalah apakah sistem hemat biaya? Yang kedua, apakah manfaat melebihi biaya? Kemudian yang ketiga, kelayakan hukum, yaitu apakah ada konflik antara sistem yang diusulkan dan persyaratan hukum, misalnya larangan hukum. Aspek lingkungan dan sosial juga harus dipertimbangkan dalam bagian ini. Number 4, operational feasibility is our current work practice and requirement adhered to support the new system. Operational feasibility report focus on the effectiveness of an organization operating function. In other words, achieving greater efficiency and cost savings. Number 5, schedule feasibility, which is a measure of how reasonable the business to run is. Can system in business the development one time? Are there any deadlines in the business development process? It is important or not to determine whether the deadlines is mandatory in the business process. Kemudian ada nomor 4, yaitu kelayakan operasional, di mana studi kelayakan operasional juga melibatkan analisis untuk menentukan apakah kebutuhan suatu perusahaan dapat terpenuhi dengan menyelesaikan proyek tersebut atau tidak. Kemudian studi kelayakan ini juga akan memeriksa bagaimana rencana dari proyek yang dapat memenuhi persyaratan yang telah diidentifikasikan. Dan kelayakan operasional harus juga memperhatikan bagaimana praktik kerja dan persyaratan saat ini untuk memadai dan mendukung sistem baru. Kemudian laporan kelayakan operasional juga harus berfokus pada efektivitas fungsi operasi suatu organisasi, dengan kata lain untuk mencapai efisiensi dan penghematan biaya yang lebih besar. Kemudian yang terakhir ada kelayakan jadwal, yaitu ukuran seberapa masuk akal bisnis yang akan dijalankan. Kemudian bisakah sistem dalam bisnis dikembangkan tepat waktu atau tidak? Kemudian apakah ada tenggat waktu dalam proses pengembangan bisnis tersebut? Kemudian penting atau tidakkah untuk menentukan apakah tenggat waktu itu wajib dilakukan dalam berbisnis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Jaldal Fahri dari NIM 064. Saya di sini akan membahas materi studi kasus tentang business feasibility study atau studi kelayakan bisnis. Cooper and Clance Mill
did survey level friction for development new product and find that from 7 product new reach step development and 1.5 product finally produced in a mannerable, but only 1 product new one that finally worked. Hollin and Stewart saw that proportion successful product through all process from creation until successful product. Only 4.75% within other world, more than 95% invest money in development, design, and product marketing. Knew no product actual advantage. Because that really important for business to do planning and management product comprehensive. New to increase power competitive them. Studies this take perspective strategy planning product using development technology roadmap by the Institute of Manufacturing Technology of the University of Cambridge, combined with planning scenario and pattern analysis. Part principle of the proposed model is MapStreet Technology Product. Jadi, Cooper dan Quensmith di tahun 1998 melakukan survei tingkat gesekan untuk produk pengembangan produk baru dan menemukan bahwa 4 dari 7 produk baru mencapai tahap pengembangan dan 1,5 produk akhirnya diproduksi secara massal. Tetapi hanya 1 produk yang akhirnya berhasil. Hollin dan Stewart pada tahun 1990 menunjukkan bahwa proporsi produk yang berhasil melewati seluruh proses dari penciptaan hingga produksi yang berhasil hanya 4,75%. Dengan kata lain, lebih dari 95% uang yang diinvestasikan dalam pengembangan, desain, dan pemasaran produk baru tidak menghasilkan keuntungan yang sebenarnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi bisnis melakukan perencanaan dan pengelolaan produk baru yang komprehensif untuk meningkatkan daya saing mereka. Studi ini mengambil perspektif strategi perencanaan produk menggunakan roadmap teknologi yang dikembangkan oleh Institute of Manufacturing Technology of the University Cambridge. Digabungkan dengan perencanaan, skenario, dan analisis paten. Bagian utama dari model yang diusulkan adalah peta jalan teknologi produk. Next, kita akan drop pattern analysis. MapStreet Technology impregate to in implementation hierarchy planning product for repair deficiency from MapStreet Technology original and with thereby clarify then from procedures apply. With planning product digital home in producer tool house later big in China as studies case the feasibility of the proposed model verified. Improved planning model for product new consists of 5 planning. 1. Planning scenario market. 2. Analysis feature product. 3. Analysis development technology. 4. Analysis combination pattern and allocation source power. Appropriate metrics with planning product map. Studies case this to know growing trend in future product generation next in 6 scenario host digital different.
manufacture equipment steps. There are 5 steps to the planning model product. Planning model product give company information integrate from request, market, technology, and also pattern. On the same time, easy maintain and reproduce. Rather expect the model to deliver contribution on planning product practical. Jadi sini melalui analisis paten, peta jalan teknologi diintegrasikan ke dalam pelaksanaan hierarki perencanaan produk untuk memperbaiki kekurangan dari peta jalan teknologi asli dan dengan demikian memperjelas isi dari prosedur yang diterapkan. Dengan perencanaan produk rumah digital di produsen alat rumah tangga besar di Cina, sebagai studi kasus kelayakan model yang diusulkan diverifikasi, model perencanaan yang ditingkatkan untuk produk baru terdiri dari 5 fase perencanaan. Yang pertama, perencanaan dari skenario pasar. Kedua, analisis fitur produk. Ketiga, analisis pengembangan teknologi. Keempat, analisis kombinasi paten. Dan kelima, alokasi sumber daya. Matriks yang sesuai dengan perencanaan produk yang dibuat. Studi kasus ini untuk mengetahui tren yang berkembang dalam fitur produk generasi berikutnya dalam 6 skenario rumah digital yang berbeda tentunya. Produsen peralatan rumah tangga. Ada 5 langkah model perencanaan produk. Model perencanaan produk memberi perusahaan informasi terintegrasi dari permintaan pasar, teknologi, dan juga paten. Pada saat yang sama, mudah dipelihara dan direproduksi. Penulis mengharapkan model untuk memberikan kontribusi pada perencanaan produk praktis. Ya, itu dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45 scope cash like whoa. High fucking with these hoes up.